Kita kebetulan sudah submit RBB ke OJK. Target kredit kita tahun depan itu sekitar, karena kita juga mau moderat ya, karena dengan mempertimbangkan beberapa tantangan di 2023, kita plan sekitar 12 sampai 13%. 12 hingga 13% begitu. Tapi kalau dilihat dari target DPK-nya sendiri, kemudian Anda melihatnya seperti apa? Kalau target DPK kita planningnya untuk membantu kredit ya, menyokong kredit itu sekitar 14 sampai 16% tahun depan. Oke, artinya Ya. kalau dari Bank Indeks Selindo sendiri tidak ada kekhawatiran begitu akan likuiditas begitu ya, karena target DPK-nya lebih tinggi ketimbang target Iya, kreditnya. karena kami dengan adanya digitalisasi tadi, karena kita invest juga di digital core banking kita berharap bahwa dengan adanya digitalisasi ini juga kita menarik customer-customer yang baru. Karena customer yang baru tuh dengan ada digitalisasi tidak perlu datang ke cabang. Mereka bisa online onboarding, mereka mau buka rekening itu tidak perlu datang ke cabang. Kemudian juga ada virtual account, banyak fasilitas yang kita sediakan. Dengan itu semua kami berharap menarik dana murah masuk ke Bank Indeks. Betul, tadi termasuk artinya adalah digitalisasi sebagai tools begitu ya Pak, tadi untuk meningkatkan tadi dana murah termasuk juga DPK secara keseluruhan ya begitu ya. Nah tapi kalau kita berbicara terkait dengan mungkin tantangan utamanya juga tadi selain likuiditas tadi sudah terjawab begitu, artinya tidak ada kekhawatiran dari Bank Indeks Selindo untuk likuiditas. Tapi dari satu sisi kalau kita berbicara terkait dengan profitabilitas, kemudian juga NIM, kita ketahui bahwa Bank Indonesia juga sudah menaikkan suku bunga acuan ya begitu, sementara suku bunga kredit diharapkan oleh pemerintah untuk tetap berada di level-level rendah. Apakah ini juga menjadi suatu tantangan tersendiri, Pak? Ya, seperti tadi saya katakan bahwa ada gap antara kenaikan suku bunga DPK dengan kredit. Tentunya ini akan menggerus net interest margin-nya bank. Ini akan mempengaruhi bottom line-nya bank. Nah, kami karena itu juga kami memprediksikan tahun depan pertumbuhan profit di Bank Indeks itu sekitar 10 sampai 12%. Oke, cukup optimis ya Pak ya, masih Cukup double digit optimis, ya. namun tetap waspada. 10 hingga 12%, oke tetap cautious begitu ya Pak ya. Nah kemudian di satu sisi kalau kita lihat juga begitu ya bahwa kita lihat secara umum untuk perseroan sendiri mengembangkan bisnis tahun ini tadi sudah disebutkan terkait dengan digitalisasi, tapi ada opsi-opsi lain atau cara-cara lain, strategi lain untuk mengembangkan optimalisasi untuk bisnis di tahun ini? Ya, kami juga mengembangkan dari sisi produk-produk lending ya, yaitu kami juga mengeluarkan produk seperti distributor financing, kemudian supplier financing, karena customer kami kan SME. Mereka punya semacam distributor dan supplier, karena mereka adalah manufacturing. Nah ini menjadi satu ekosistem atau komunitas sehingga dananya itu dapat kita tempatkan di Bank Indeks sehingga mempermudah semua transaksi di ekosistem itu. Ini juga membantu secara transaksi jadi perbanyak. Secara langsung maupun tidak langsung pendapatan non-funding income kita, istilahnya dari di luar kredit itu juga bertambah di Bank Indeks. Dari sisi customer juga punya benefit karena mereka juga jadi lebih mudah untuk mengontrol semua sales-nya mereka. Oke, tadi untuk non-funding income-nya sendiri dari mana Pak? Dari transaksi. Jadi customer kan bertransaksi itu kan pasti ada fee-based income ya berarti. Betul. Ya. Oke, baik. Nah kemudian tadi kan fokusnya kepada UMKM. Apakah memang ada sektor-sektor UMKM sendiri begitu yang menjadi fokus dari Bank Indeks Selindo? Tentunya kami masuk ke UMKM atau SME yang kita cukup kuasain di lini bisnis tersebut. Ya, kami cukup kuat di sektor perdagangan. Oke, perdagangan. Komoditas apa spesifiknya Pak? Jadi perdagangan itu kan banyak ya. Jadi seperti misalnya consumer goods, kemudian pengolahan bahan baku, kemudian adalah untuk spare part, itu kan perdagangan semua. Nah kami cukup kuat di area tersebut. Oke, baik. Nah, tapi kalau kita lihat begitu ya bahwa sebetulnya kalau dari UMKM sendiri kan juga yang isu-isu terkini begitu, isu-isu terkait dengan penerapan ESG, kemudian juga dengan isu-isu digitalisasi ini kan juga menjadi fokus utama begitu karena ketika
UMKM menerapkan hal-hal ini, maka tentu akan meningkatkan bisnis mereka dan juga tentu bank juga merasa aman begitu ya Pak ya. Betul. Nah, apakah memang ada langkah-langkah juga yang dilakukan oleh Bank Indeks Selindo untuk tadi Ya. membantu UMKM ini menerapkan hal-hal tersebut? Betul. Kami juga tetap mensupport dari regulator ya, yaitu taksonomi hijau. Kami juga mensupport karena harapan dari OJK untuk penerapan taksonomi ini kan diberikan insentif lah kepada UMKM. Jadi kami sangat setuju dan mendukung karena ini adalah proses yang kita sama-sama harus bersatulah untuk menyokong taksonomi hijau ini. Oke, baik. Tadi artinya juga sudah menjadi concern ya, Betul. Pak, dari Bank Indeks Selindo sendiri. Nah, kemudian kita ketahui juga bahwa kemarin juga Modalku masuk ke dalam jajaran pemegang saham dari di Bank Indeks sendiri begitu. Nah, sebagai dua perusahaan jasa keuangan yang sama-sama fokus di dalam sektor UMKM, Anda melihatnya apakah ini sebagai kolaborasi untuk semakin memperkuat posisi stance-nya begitu di dalam hal mendukung UMKM, dan juga seperti apa Anda melihat begitu ya terkait dengan hal ini akan tadi sekali lagi membantu pengembangan bisnis di Bank Indeks? Betul sekali, kolaborasi antara Bank Indeks dan Modalku ini menjadi satu kolaborasi sinergi complementary yang sangat baik. Karena Bank Indeks dengan branch network-nya ada 51 cabang dan hadir di 17 kota, kemudian kita juga kuat di UMKM, ini menjadi satu sinergi atau daya saing yang cukup baik. Sedangkan dari sisi Modalku, mereka cukup kuat di teknologi. Kemudian mereka juga mempunyai ekosistem yang baik. Nah, kolaborasi seperti ini karena ekosistem yang dibangun oleh Modalku tentunya mempunyai kepentingan atau membutuhkan suatu transaksi di bank. Sehingga kolaborasi ini sangat menjadi sinergi yang sangat positif. Kami Bank Indeks dengan senang hati menyambut semua klien-klien dari Modalku itu bertransaksi di Bank Indeks. Oke, baik. Nah, kemudian tadi ya selain ada Modalku juga kita ketahui bahwa pemegang sahamnya juga cukup bervariasi begitu untuk Bank Indeks Selindo ini sendiri begitu. Nah, kedepannya strategi apa yang dilakukan oleh para pemegang saham untuk meningkatkan permodalan lagi ke depannya? Tentunya struktur permodalan ini kita sadari ya bahwa bank ini kan capital intensif. Nah, ini juga sejalan dengan pertumbuhan bisnis tentunya. Nah, kami juga mempersiapkan diri juga bahwa dari permodalan ini selain dari pemegang saham tentunya kami juga mempunyai inisiatif mempersiapkan diri apakah itu melalui strategic investor ataupun mendapatkan dana segar dari market atau IPO. Oke, baik. Belum bisa dibocorkan pasti ya Pak ya, kira-kira siapa saja yang juga sudah dibidik begitu untuk menjadi investor atau sudah tertarik untuk berinvestasi di Bank Indeks Selindo. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir Pak terkait dengan beberapa tahun lalu kita juga sempat mendengar gitu ya bahwa Bank Indeks ini sempat mempertimbangkan rencana untuk menjadi emiten di Bursa Efek Indonesia. Apakah rencana ini masih ada Pak hingga saat ini? Ya, kita juga mempertimbangkan inisiatif tersebut. Ya, mungkin butuh waktu mempertimbangkan kondisi market, mungkin 2 atau 3 tahun ke depan, sehingga semua infrastruktur yang mendukung itu kami persiapkan dulu. Oke, baik. Infrastruktur apa saja yang perlu disiapkan dan tantangan apa yang sebetulnya betul-betul dirasakan? Infrastruktur terutama secara teknologi, infrastruktur secara bisnis, infrastruktur secara sistem operasional kami persiapkan dulu sehingga sudah lengkap dan kondisi market memungkinkan, tentunya kami akan siap IPO. Kalau untuk time framework-nya begitu Pak, ini kira-kira dalam berapa waktu infrastruktur ini akan disiapkan dan kira-kira kapan dari Bank Indeks Selindo ini siap melantai di Bursa Efek Indonesia? Mungkin kalau time frame mungkin sekitar 2-3 tahun ke depan. Oke, 2 hingga tahun ke depan, artinya di sekitar tahun 2024 hingga tahun 2025. Oke, baik. Betul. Kita tunggu ya Pak ya di tahun 2025 tentunya. Baik, kemudian terakhir begitu Pak terkait dengan untuk target-target ataupun juga harapan dari Bank Indeks Selindo ini sendiri di tengah tadi ya kondisi di tahun 2023 ini penuh tantangan, apa target dan juga harapan yang bisa dicapai? Harapan kita tentunya ekonomi bertumbuh dengan baik, kemudian inflasi juga termaintain dengan baik, dan efek-efek dari pandemi juga segera pulih kembali sehingga semua ekonomi dapat berjalan dengan baik.